Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Hari ini ada berita terbaru yaitu Barcelona dikabarkan telah sepakat mendatangkan Ilkay Gundogan dengan membuang Ansu Fati. Sementara Achraf Hakimi berkorban demi ibu dengan mendaftarkan seluruh harta kekayaannya atas nama sang ibu. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Kita awali berita hari ini dari hasil pertandingan La Liga. Ada Rayo Vallecano yang meraih kemenangan tipis setelah menekuk Osasuna dengan skor 2-1. Lanjut ke hasil pertandingan Serie A, ada Lazio yang meraih kemenangan telak setelah membantai Spezia dengan 3 gol tanpa balas. Rayo Vallecano melakoni laga lanjutan pekan ke-29 La Liga saat berhadapan dengan Osasuna. Pada laga itu, skuad Los Vallecanos berhasil menang tipis dengan skor akhir 2-1. Rayo Vallecano unggul lebih dulu lewat Aridan Hernandez dan Isi Palazón di menit ke-40 dan 43. Sedangkan skuad Los Rojillos cuma mampu membalas melalui gol Moi Gomez di menit ke-66 pertandingan. Hasil ini membuat pasukan Los Vallecanos berhasil menggeser Osasuna di posisi ke-8. Kini mereka mengumpulkan 40 poin dari 29 pertandingan yang sudah dijalani. Lazio meraih kemenangan saat berhadapan dengan Spezia pada pekan ke-30 Serie A. Bermain sebagai tim tamu, skuad Bianco Celesti menang telak dengan 3 gol tanpa balas. Ciro Immobile membuka keunggulan Lazio melalui sepakan penalti di menit ke-36 pertandingan. 2 gol lainnya dicetak melalui Felipe Anderson pada menit ke-52 dan Marcos Antonio di menit ke-89. Tambahan 3 poin ini memperkokoh posisi Lazio di peringkat 2 klasemen sementara. Walaupun begitu, skuad asuhan Maurizio Sarri ini terpaut 13 angka dari Napoli yang berada di puncak klasemen. Next, ada FC Schalke yang meraih kemenangan telak saat membantai tamunya Hertha Berlin dengan skor 5-2. Sedangkan Olympique Lyon meraih kemenangan tipis setelah memperdaya Toulouse dengan skor tipis 1-2. Schalke meraup hasil maksimal dalam lanjutan pekan ke-28 Bundesliga menghadapi Hertha Berlin. Skuad di Knepen sukses menang dengan skor akhir 5-2. 5 gol Schalke dilesakan oleh tim Starke dan Brest dari Marius Müller. Kemudian disusul oleh gol Simon Terode dan Marcin Kaminski di menit akhir laga. Sementara 2 gol Hertha Berlin dicetak oleh Stefan Jovetic dan Marcus Richard. Hasil ini pun membuat Schalke semakin dekat untuk keluar dari zona degradasi dengan menempati posisi ke-16. Olympique Lyon meraih hasil positif saat bertandang ke markas Toulouse dalam laga lanjutan pekan ke-31 Ligue 1 Prancis. Dalam laga itu, skuad Les Gones menang tipis dengan skor akhir 1-2. Lyon berhasil unggul terlebih dahulu melalui sepakan dari penalti Alexander Lacazette. 3 menit setelah gol itu terjadi, Toulouse sukses menyamakan kedudukan melalui Zakaria Abouhlal. Olympique Lyon memastikan kemenangannya setelah Logan Costa melakukan gol bunuh diri di menit ke-88. Hasil ini pun membuat Les Gones naik ke peringkat 6 dengan perolehan 50 poin. Galatasaray berhasil meraih kemenangan dalam lanjutan pekan ke-29 Super League menghadapi Kayserispor. Dalam laga itu, skuad Cimbom Aslan sukses menang dengan 6 gol tanpa balas. Mauro Icardi menjadi pahlawan dengan mencetak hat-trick di menit ke-18, 42, dan 45. Gol sisanya dilesakan oleh Milot Rasica, Muhammad Karim Akaturkoglu, dan Nicolo Zaniolo. Kemenangan ini semakin memperkokoh Galatasaray di puncak klasemen. Kini mereka sudah unggul 9 poin dari Fenerbahce dengan mengemas 66 poin. Kalau tadi dari hasil pertandingan, kita masuk ke sesi konferensi pers. Ada Unai Emery yang mewajibkan Aston Villa meraih 3 poin atas Newcastle United malam ini. Sementara dari kubu pelatih lawan nih, ada Eddie Howe yang pede bisa mencuri poin di Stadion Villa Park. Aston Villa sedang berjuang untuk menembus zona Eropa untuk musim depan. Bahkan dari itulah pelatih Unai Emery mewajibkan para pemainnya untuk meraih 3 poin di laga menghadapi Newcastle United. Apalagi saat ini skuad The Villa sedang dalam momentum karena 4 kali kemenangan beruntun. Meskipun begitu, Emery tetap mewaspadai skuad The Magpies pada pertandingan nanti. Menurut ex-Sevilla ini, skuad asuhan Eddie Howe merupakan tim yang perkembangannya sangat pesat. Bahkan Emery nggak ragu untuk menyebut Newcastle sebagai salah satu tim terbaik di Inggris. Eddie Howe melontarkan komentarnya menjelang laga pekan ke-31 menghadapi Aston Villa. Pelatih asal Inggris ini bilang kalau laga besok merupakan tantangan yang sulit. Pasalnya Aston Villa saat ini sedang dalam tren positif dalam beberapa laga terakhir. Eddie Howe juga memuji Unai Emery yang menurutnya punya filosofi yang baik dalam sepak bola. Meskipun begitu, mantan pelatih Bournemouth ini yakin bisa meraih kemenangan. Pasalnya dia sudah menyiapkan taktik terbaik untuk diturunkan di pertandingan nanti. Berita selanjutnya, Frank Lampard akan merotasi skuad di laga menghadapi Brighton, di mana para pemain yang nggak tampil melawan Real Madrid akan dimainkan.
Lanjut ke sesi konferensi pers, ada Pep Guardiola yang berharap performa ganasnya bisa berlanjut di Premier League dengan bisa mengalahkan Leicester City. Frank Lampard memberikan komentar menjelang laga menghadapi Brighton pada pekan ke-31 Premier League. Lampard mengatakan jika dirinya ingin meraih kemenangan bersama Chelsea. Pelatih asal Inggris ini juga bilang kalau dia akan melakukan rotasi di skuadnya. Lampard pun akan memberikan kesempatan kepada para pemainnya yang gak tampil di laga kontra Real Madrid lalu. Namun ex-pelatih Everton ini juga mengonfirmasi jika Kalidou Koulibaly akan absen dalam beberapa minggu. Alasannya karena ex-Napoli ini mengalami cedera hamstring. Manchester City berhasil meraih kemenangan saat menghadapi Bayern Munchen di Liga Champions. Pep Guardiola berharap anak asuhnya tetap melanjutkan performa gemilang tersebut. Apalagi di pertandingan Premier League pekan ke-31 nanti, skuad The Citizens bakal berhadapan dengan Leicester City. Seperti yang diketahui, skuad The Fox baru saja menunjuk Dean Smith sebagai pelatih anyar. Menurut Guardiola, Dean Smith merupakan pelatih bagus yang bisa membawa Leicester City untuk bangkit. Di sisi lain, skuad asuhan Guardiola masih tanpa Phil Foden yang mengalami cedera. Next, ada Carlo Ancelotti yang masih belum menyerah mengejar gelar juara La Liga dan ingin fokus di laga kontra Cadiz dini hari besok. Sedangkan Thomas Tuchel membela Sadio Mane terkait perkelahiannya dengan Leroy Sané. Real Madrid punya peluang tipis untuk bisa menjuarai La Liga musim 2022-2023. Pasalnya Los Blancos saat ini terpaut 13 angka dari Barcelona yang menduduki puncak klasemen sementara. Meskipun begitu, Ancelotti masih belum menyerah untuk mengejar gelar juara La Liga. Dia mengatakan masih akan terus berjuang dan memberikan yang terbaik sampai akhir kompetisi. Di sisi lain, Ancelotti juga memberikan komentar terkait rumor Vinicius Junior yang ingin ditukar Erling Haaland. Dia bilang transfer itu nggak bisa terwujud karena keduanya punya kelebihan masing-masing. Hal tersebut dia sampaikan dalam sesi konferensi pers sebelum laga menghadapi Cadiz. Thomas Tuchel memberikan pendapatnya terkait insiden Sadio Mane dan Leroy Sané. Tuchel mengatakan jika hukuman yang diterima Mane merupakan konsekuensi atas tindakannya. Saat kejadian tersebut, Tuchel mengaku nggak melihatnya secara langsung. Hal itu membuat Tuchel langsung berbicara dengan para pemain dan staf yang terlibat. Meskipun demikian, mantan pelatih Chelsea itu nggak mau terlalu menyalahkan Mane, sebab Tuchel mengenal Mane sebagai seorang pemain yang sangat baik. Kita beralih ke kabar rumor nih guys, ada Arsenal yang mengincar Xavi Simons untuk mempersolid lini tengah mereka. Lanjut ke kabar rumor dari klub La Liga nih, ada Barcelona yang telah sepakat mendatangkan Ilkay Gundogan di mana dia mendapat gaji 6 juta euro per tahunnya. Xavi Simons mencuri perhatian di musim ini dengan tampil gemilang bersama PSV Eindhoven. Pemain jebolan La Masia ini telah mencetak 14 gol dari 28 pertandingan era divisi. Melihat performa gacornya membuat Arsenal kepincut untuk merekrutnya di musim panas nanti. Pemain asal Belanda itu dinilai bakal klop dengan Martin Odegaard di lini tengah skuad The Gunners. Akan tapi untuk bisa menggayatnya ke Emirates Stadium, Arsenal harus bersaing dengan beberapa klub top lainnya mulai dari Liverpool, Chelsea, sampai Paris Saint-Germain. Kevin Thuram tampil mengesankan bersama OGC Nice di musim ini. Gak heran kalau gelandang bertahan Prancis ini mulai dilirik oleh beberapa klub top Eropa. Salah satu yang tertarik merekrutnya adalah raksasa Premier League yakni Liverpool. Manajemen The Reds menganggap pemain 22 tahun itu bakal menjadi pilihan tepat untuk mengisi lini tengah. Apalagi OGC Nice bersedia melepas sang pemain di musim panas nanti. Hanya saja Liverpool harus menyiapkan dana yang bisa bikin kantong jebol karena Thuram dibanderol dengan mahar 60 juta euro. Barcelona dikabarkan semakin dekat untuk mengamankan jasa Ilkay Gundogan dalam waktu dekat. Dilansir dari media RSC1, skuad Blaugrana sudah menyepakati bayaran secara personal. Nantinya pemain timnas Jerman ini akan disodorkan kontrak selama 2 tahun dengan opsi perpanjangan satu tim. Selain itu, Gundogan akan menerima gaji 6 juta euro atau 97 miliar per tahun. Barcelona merekrut Gundogan tanpa mengeluarkan biaya sepeser pun. Pasalnya kontrak pemain 32 tahun itu akan habis pada akhir musim bersama Manchester City. Namun sebelum itu skuad Blaugrana harus menjual salah satu dari Ansu Fati, Raphinha atau Ferran Torres. Alasannya agar Barcelona bisa mendaftarkan Gundogan untuk musim depan. Real Madrid berminat mendatangkan beberapa pemain anyar di musim panas nanti. Bersumber dari Marca, El Real tertarik untuk mendatangkan winger muda Villarreal yaitu Samuel Chukwueze. Chukwueze mencuri perhatian dengan tampil tajam bersama skuad kapal selam kuning. Bagaimana tidak, dia telah mengemas 6 gol dan 5 assist dari 27 pertandingan di La Liga musim ini.
Bahkan di laga menghadapi Real Madrid, winger asal Nigeria itu menjadi babak menakutkan dengan mencetak brace. Kabarnya El Real bersedia menebus Chukwueze dengan mahar 50 juta euro. Terakhir dari Real Madrid yang meminta Chelsea untuk menurunkan harga jual Reece James sebesar 50 juta euro saja. Sementara di kabar penutup ada Manchester United yang kehilangan Lisandro Martinez sampai akhir musim nanti. Real Madrid kembali memunculkan ketertarikannya untuk merekrut Reece James di musim panas mendatang. James dianggap menjadi pilihan yang tepat untuk mengisi posisi fullback. Alasannya karena fullback mereka saat ini cuma diperkuat oleh Dani Carvajal saja. Menurut laporan dari media Marca, manajemen El Real berharap bisa merekrut Reece James dengan harga terjangkau. Hal tersebut membuat El Real cuma berani menawar sang pemain dengan kisaran 50 juta euro. Harga tersebut sangat jauh dari permintaan Chelsea yang menginginkan sebesar 70 juta euro. AS Roma berencana untuk mendatangkan Hossein Aouar di musim panas mendatang. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, manajemen Giallorossi sudah melakukan pembicaraan dengan sang pemain. Namun belum ada kesepakatan yang telah terjalin antar kedua pihak. Pasalnya Aouar sendiri banyak diminati oleh berbagai klub top Eropa yang menginginkan jasanya. Salah satu yang paling hebat adalah raksasa Bundesliga yakni Eintracht Frankfurt. Sayangnya Frankfurt harus gigit jari karena Aouar menolak tawaran yang diajukan oleh manajemen Die Adler. Bayern Munchen dirumorkan mengincar Victor Osimhen di bursa transfer mendatang. Pemain asal Nigeria ini direkrut untuk bisa menambah amunisi di lini depan. Selain itu, ini merupakan permintaan langsung dari manajer mereka yakni Thomas Tuchel. Mantan pelatih Chelsea ini dikabarkan kepincut dengan permainan Osimhen saat membela Napoli. Akan tapi skuad Deroton harus bergerak cepat kalau ingin mengamankan jasa Osimhen. Sebab Manchester United dan Real Madrid juga gencar mengincar jasa sang pemain di akhir musim nanti. Al Nassr baru saja memecat Rudi Garcia dari posisi pelatih tim utama. Klub berjuluk Al-Alami ini langsung menunjuk Dinko Zelicic sebagai pelatih sementara mereka yang didatangkan dari tim U19. Meskipun demikian, Al Nassr punya ambisi besar mendatangkan pelatih top di musim panas nanti. Zinedine Zidane dan Jose Mourinho dikabarkan masuk ke dalam daftar perburuan skuad The Global. Menurut laporan dari CBS Sport, raksasa Arab Saudi itu telah memberikan penawaran untuk Zidane. Kabarnya Cristiano Ronaldo menjadi orang yang bisa membuat Zidane terbang ke kota Riyadh. Lisandro Martinez mengalami cedera saat berhadapan dengan Sevilla di leg pertama perempat final Europa League. Menurut laporan dari Erik ten Hag, Lisandro nggak mengalami cedera pada bagian Achilles. Sebaliknya, Ten Hag mengatakan kalau dia mengalami cedera patah tulang metatarsal. Dengan cedera tersebut, pemain asal Argentina ini pun dipastikan akan absen panjang. Dilansir dari website resmi klub, The Red Devil pun akan kehilangan sang pemain hingga akhir musim. Itu artinya Setan Merah sudah kehilangan 3 pemain intinya akibat cedera. Sebelumnya mereka juga sudah kehilangan Marcus Rashford dan Rafael Varane. Carlo Ancelotti sering dirumorkan bakal cabut dari Real Madrid di musim panas mendatang. Mendengar rumor tersebut, pelatih Italia ini pun memberikan komentarnya. Dalam postingan Instagram Fabrizio Romano, Ancelotti enggan meninggalkan Santiago Bernabeu. Dia pun berharap kalau manajemen El Real bisa memperpanjang kontraknya di akhir musim. Ancelotti pun mengaku bangga bisa menunggangi Real Madrid. Ex-pelatih AC Milan ini juga menambahkan kalau Florentino Perez menginginkannya untuk bertahan di kota Madrid. Hiba Abaouk dikabarkan telah mengajukan permohonan untuk menceraikan Achraf Hakimi. Dalam pengajuan cerainya, wanita berusia 36 tahun itu menuntut harta kekayaan yang besar. Kabarnya Abaouk meminta Hakimi untuk menyerahkan setengah kekayaannya itu kepada dirinya. Akan tapi Abaouk pun harus gigit jari karena Hakimi tidak memiliki harta kekayaan yang besar. Pasalnya selama ini Hakimi menaruh kekayaannya atas nama sang ibu yakni Sadia Maud. Akibat hal tersebut, ex-pemain Real Madrid ini pun mendapat pujian dari netizen karena dinilai bisa memuliakan ibu. Timnas Indonesia U22 melakoni laga uji coba melawan Lebanon U22. Bertanding di Stadion Gelora Bung Karno, skuad Garuda Muda menelan kekalahan dengan skor akhir 1-2. Skuad Garuda Muda unggul terlebih dahulu lewat gol bunuh diri dari Ali Alrida di menit ke-84. Sayangnya Lebanon bisa comeback dengan mencetak 2 gol secara dramatis. 2 gol itu dilesakan melalui kaki dari Muhammad Mahdi Sabah dan Muhammad Nasar. Kekalahan ini akan menjadi bahan evaluasi untuk Timnas Indonesia U22. Pasalnya skuad asuhan Indra Syafri ini akan bermain di SEA Games 2023 yang akan berlangsung di Kamboja. Guys, kemarin tuh aku bacain komen kalian, bener-bener isinya Maguire semua. Aku tuh sampai, ya ampun lawak banget sih Maguire, gimana menurut kalian? Komen di bawah ya guys, sampai jumpa.